Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran tahsin kita yang pada pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang naql dan tashil, dan hari ini kita melanjutkan pada lafaz gharib nun wiqayah. Materinya lafaz gharib, bacaan nun wiqayah. Saya akan mulai dari pengertian yang pertama, apa itu nun wiqayah. Nun wiqayah atau dengan nama lain, nama lainnya adalah nun wasal. Nun wasal. Huruf nun yang awalnya dia adalah tanwin dan kemudian bertemu dengan hamzah wasal, maka dia menjadi huruf nun. Dan huruf yang berharakat tanwin sebelumnya dibuang, tanwinnya satu. Jadi hanya tinggal satu harakat saja. Jika tadinya adalah dhammatain, maka menjadi dhammah saja, dan tanwin dhammahnya itu dibuang, berubah menjadi nun. Saya lanjutkan bawahnya. Nun wiqayah ini baru akan muncul ketika kita akan membaca wasal. Nah, ketika kita akan membaca wasal pada huruf yang berharakat tanwin dan bertemu dengan hamzah wasal dan kita mau mewasalkan membacanya, maka nun wiqayah ini baru akan keluar. Tapi jika dia tidak ingin kita baca dengan wasal, menyambung, maka nun wiqayah ini tidak perlu keluar. Dan biasanya ketika dibaca wasal yang tadinya hurufnya itu berharakat tanwin, baik fathah tanwin, dhammah tanwin, kasrah tanwin, yang semuanya itu tadinya ada dua, ketika kita mau membaca wasal, maka dia dibuang tanwinnya itu. Satu-satu semuanya dibuang. Meskipun fathah dia jadi satu fathah, dhammah jadi satu dhammah, begitu semuanya dibuang dan dirubah menjadi huruf nun. Setelah huruf yang bertanwin tadi, berharakat tanwin, keluar huruf nun. Nah, ketika keluar huruf nun tadi berharakat kasrah. Apapun yang terjadi pada huruf sebelumnya, meskipun pada huruf sebelumnya itu dia tadinya fathatain atau dhammatain, maka ketika dia dibaca wasal dan bertemu dengan hamzah wasal, dia berubah menjadi nunnya, nun wiqayahnya berharakat kasrah saja. Tidak perlu mengikuti harakat yang di huruf sebelumnya. Karena memang begitulah kaidahnya. Saya lanjutkan pada contoh bacaannya. Yang kedua, contoh bacaannya, sebagai contoh, saya berikan 3 contoh di sini. Pada yang pertama, contoh yang pertama itu saya ambil dari surah Al-Ikhlas, dan 2 contoh di bawahnya saya ambil dari surah Al-Qiyamah. Kenapa surah Al-Ikhlas? Ini yang biasa kita baca nih biasanya. Dan kita biasa sekali membacanya dengan waqaf, karena itu adalah akhir ayat. Meskipun banyak juga di antara masyarakat dan kebiasaan orang itu membaca dengan wasal. Nah, ketika dibaca dengan wasal, nanti ada contohnya di bawahnya. Saya ambil yang atas dulu. Di atasnya surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Qul huwallahu ahad. Itu berhenti. Dia waqaf. Lalu kemudian dilanjutkan ke ayat keduanya, Allahus samad. Nah, ketika masuk di ayat kedua, Allahus samad, itu kita semuanya waqafkan. Kita waqafkan semua. Biasanya seperti itu. Namun, jika kita ingin mewasalkan bacanya,
Karena kan biasa dalam akhir ayat itu ada yang punya tanda waqaf mamnu, lam alif, la waqfa fihi. Nah, kalau kita mau menggunakan huruf lam alif tadi dengan hukum la waqfa fihi, tidak ada waqaf pada bacaan itu, maka kita bisa menggunakan yang bawahnya. Yang tadinya dia berharakat dhammatain, maka hanya menjadi dhammah saja. Saya coba contohkan bacanya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, ketika di ayat 1 dan kedua dia wasalkan membacanya, maka kata ahadun yang awalnya itu dhammatain, dia hanya menjadi dhammah saja, dan tanwin dhammahnya itu diganti dengan huruf nun. Biasanya seperti itu, dan dia berharakat kasrah, itu wajib. Ahadunillahus samad. Begitu membacanya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini ketika kita menggabungkan dua ayat. Meskipun ketika kita membaca waqaf pada satu ayat saja itu tidak ada masalah. Saya lanjutkan pada contoh bacaan yang kedua. Pada pembacaan di contoh berikutnya. Pada contoh berikutnya terdapat pada surah Al-Qiyamah. Ini terdapat dalam satu ayat, sehingga dia tidak bisa dipisah-pisah pada contoh kedua ini. Begitu juga nanti pada contoh yang ketiga. Saya akan coba bacakan. Pada tulisan yang tertera di dalam Al-Quran itu yauma idzin al-masaq. Yauma idzin al-masaq. Dan karena ini berada dalam satu ayat, maka kita membacanya terus menyambung, tidak perlu dipisah, tidak perlu diwaqaf, dan menggunakan kaidah membaca nun wiqayah. Jadi satu harakatnya yang tadinya tanwin dibuang satu, diganti menjadi nun sebagai nun wiqayahnya atau nun wasalnya, dan harakat kasrah tanwinnya tadi hanya tinggal satu, hanya kasrah saja, lalu dibacanya menyambung. Saya contohkan yauma idzinil masaq. Saya ulang, yauma idzinil masaq. Ya, jadi yang tadinya hanya yauma idzin al-masaq, karena kata yauma idzin yang tadinya tanwin dan bertemu dengan hamzah wasal, dia keluar nun wiqayahnya dan kasrah tanwinnya tadi, kasrah tainnya tadi berubah menjadi hanya kasrah dikurangi satu, tanwinnya dibuang. Jadi yauma idzinil masaq. Pada contoh di bawahnya lagi yang ketiga itu ada dalam satu ayat pula. Pada ayat lanjutannya kata yauma idzin al-mustaqar. Yauma idzin al-mustaqar. Maka ketika dibaca wasal, karena ini dalam satu ayat, menjadi yauma idzinil mustaqar. Yauma idzinil mustaqar. Ya, jadi kasrah tainnya tadi, tanwinnya dibuang, hanya tinggal kasrah saja, dan ditambah nun yang dia berharakat kasrah pula. Baik, itu tadi dari contoh yang pertama, kedua, dan ketiga, dari mulai yang menggabungkan dari ayat yang berbeda dan pada satu ayat. Saya lanjutkan pada yang berikutnya, yakni tugas. Pada tugas, saya akan meminta carilah teks ayat Al-Quran dan buatlah sebuah video yang dalam video itu
berisi teks bacaan yang mengandung bacaan nun wiqayah. Lalu kemudian dibaca dengan benar. Jadi kalian sudah mencari dalam ayat Al-Quran, lalu kemudian dibaca dengan bacaan nun wiqayah yang benar. Biasanya dalam Al-Quran ada yang menuliskan nun wiqayahnya keluar, ada juga yang tidak mengeluarkan nun wiqayahnya atau nun wasalnya, sehingga itu menuntut kejelian kalian dalam menentukan apakah benar ini bacaan nun wiqayah atau bukan. Yang pasti nun wiqayah itu ada ketika satu huruf berharakat tanwin, baik itu fathatain, dhammatain, kasratain, dan setelahnya diikuti dengan hamzah wasal. Nah, itu kaidah yang mesti dipahami dengan baik dulu, baru mencari contohnya akan mudah. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya hanya minta tiga ayat, ya, 3 ayat, 3 bacaan teks Al-Quran, ayat Al-Quran, divideokan dan diberikan cara bacanya yang sesuai. Demikian, semoga Allah mudahkan dalam memahaminya dan Allah berikan kemudahan dalam mengamalkannya. Karena ini adalah tugas lafaz gharib yang terakhir, maka saya harapkan bagi yang belum menyelesaikan tugas-tugas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa segera diselesaikan, bisa segera diberikan, sehingga itu tidak menyulitkan kalian dalam mengerjakan PAS nanti, tugas-tugas ketika PAS. Karena menuju PAS ini pasti kalian akan banyak tugas dari pelajaran lain juga. Saya tidak mau membebani kalian dengan tugas yang banyak nanti, maka saya ingatkan segera selesaikan tugas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang memang belum mengerjakan, sehingga akan saya berikan nilainya, saya pastikan semua tugasnya selesai. Dan kalian bisa mengikuti PAS dengan tenang. Baik, itu saja. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.